Oh ya. Assalamualaikum. Nah ya, warga kebun semua. Di sini kedatangan teman nih. Nama siapa Mas? Pusoro Mas. Mas Pusoro. Nah, Mas Pusoro ini saya itu sering untuk tanya-tanya tentang pupuk itu ke tempat Masnya kayak gitu. Emang di pertanian itu suka pertanian dari kapan Mas? Apa dari kecil? Saya suka pertanian itu belum lama. Dulu Belum apa? lama seneng di bidang Mm-mm. pertanian baru beberapa tahun yang lalu, akan tetapi sampai detail sukanya di pertanian itu baru sekitar 2-3 tahun ini. Oh, baru ya dua Baru tiga tahun. saja. Titik titik ketika Mas itu senang pertanian itu pas momentum apa? Waktu itu saya sempat waktu sekolah, waktu SMA itu sering sering ke lahan, Mm-mm. tapi waktu itu kita nggak punya lahan, orang tua Mm-mm. juga bukan basicnya bukan pertanian, jadi nggak punya lahan pertanian, tapi sering ada temen itu bapaknya punya lahan, Mm-mm. kadang kalau mau mau cari temen-temen temen itu pasti di lahan pertanian, tapi Mm-mm. waktu itu lahan tanaman padi. Nah, Mm-mm. kebetulan saat itu ada momen yang waktu itu penanamannya itu tanam sayuran Sayuran. di wilayah saya, kecamatan tempat saya tinggal, itu jarang banget orang nanam sayuran. Akan tetapi Mm-mm. waktu itu ada Kok beda gitu ya? petani, kebetulan orang tua temen itu kok nanemnya sayuran. Waktu itu nanem sayur sawi. Sawi ya? Nanem sawi itu rasanya kok seperti gimana gitu loh. Hmm. Dimana di lingkungan tersebut jarang orang nanam sayuran, akan tetapi di situ ada satu petani yang nanam sayuran. Jadi kan agak gimana, agak nggak Beda, wajar nggak gitu wajar loh. gitu ya? Nggak wajar kondisi pertaniannya seperti itu, tapi waktu itu tanamnya sayur. Subur ya? Waktu itu memang lahannya itu di dekat sungai, Hmm. jadi tanahnya itu masih tanahnya ladu, bukan lempung yang kebanyakan lemak tanah hitam, kan tetapi ladu memang di pinggiran kali lahannya itu subur sekali, bagus Hmm. sekali. Jadi itulah awal pertama saya tertarik di dunia pertanian waktu itu pas melihat lahan tanaman sawi tersebut. Kalau background pendidikan Mas Pendidikan saya pertanian di di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. nah, Mas ini mendalami kan kalau pertanian itu kan luas ya, ada ilmu tanah, ilmu kimia juga masuk, tumbuhan, biologi kayak gitu. Mas itu mendalami eh, teori terus ilmu tentang pertanian itu didapat dari mana, Mas? Itu waktu sekolah atau Hmm. waktu kuliah itu memang ada background seperti itu, Hmm. akan tetapi lebih fokus, kalau saya itu lebih fokus ke budidaya pertaniannya. Hmm. Jadi sistem dari penanaman tanaman itu, dari budidaya tanaman itu. Hmm. Jadi kalau untuk misal dari pestisida, misal dari tanah, misal dari apa, itu pengalaman pribadi Mas. Jadi Oh, pengalaman. pengalaman pribadi, kebetulan di rumah itu ada usaha Hmm. kecil-kecilan, kios pertanian. Nah, Hmm. itu pengalaman yang saya dapat dari situ. Di pengalaman itu apakah didapat dari sebuah masalah atau sengaja belajar di situ? Awal pertamanya itu memang gimana ya, dari suatu Hmm. permasalahan hingga muncul niat untuk belajar. Ya, untuk Untuk menyelesaikan belajar masalah untuk tersebut. menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Karena apa? Waktu itu saya usaha di kios pertanian, apabila nantinya kita juga ada keluhan-keluhan dari Hmm. petani, kita sebagai kios kan juga tidak hanya menjual saja. Hmm. Tidak hanya menjual, tapi bisa menjelaskan kepada petani apa yang mereka butuhkan, apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi tanaman yang mereka keluhkan.
Misal ada hama penyakit, nanti kita juga bisa memberikan solusi. Oh, pakainya seperti ini, pakai seperti ini. Bukan hanya sekedar menjual, oh obatnya ini. Kita juga harus tahu bahan-bahan yang ada di pestisida tersebut, apakah itu cocok untuk hama dan penyakit satu dengan yang lainnya apa enggak, atau pupuknya itu bisa digunakan untuk kondisi tanaman seperti ini, apa kondisi tanaman yang ada keluhan tanaman yang lainnya, itu kita juga bisa memberitahukan kepada petani tersebut. Jadi dari pengalaman petani kita ambil solusinya, kita berikan solusinya dengan pembelajaran juga dari petani, kita bisa memberi solusi bagi para petani tersebut. Jadi saling menguntungkan antara petani dengan kios itu. Jadi kalau kios itu backgroundnya bukan dari petani dari awal, akan tetapi kalau petani itu sudah bertani puluhan tahun, pengalaman mereka tahu. Tapi mungkin teori-teori yang saat ini teori-teori modern, istilahnya teori-teori baru, itu tentunya mereka belum banyak yang memahami, akan tetapi kita punya sedikit teori, bisa kita aplikasikan ke situ tadi. Ya, saya mau tanya tentang pupuk apa aja sih yang pokok untuk pertanian, Mas? Sebenarnya yang dipakai yang kalau sesuai gitu. untuk pertanian itu, untuk tanaman itu memang ada pupuk-pupuk yang paling dasar, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, dan juga ada unsur-unsur makro sekundernya, seperti kalsium, dan sebagainya, dan juga unsur mikro. Unsur mikro itu bisa dikatakan pupuk, tapi dalam jumlah yang kecil. Itu ada contohnya silika, ada boron, dan sebagainya. Itu ada beberapa unsur yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, dan fungsinya juga nggak sebesar untuk pertumbuhan tanaman seperti nitrogen, fosfat, kalium tersebut. Ya, pupuk mikro itu sebenarnya kan antara ada dan nggak ada, Mas. Jadi kan kadang itu petani itu nggak memperhatikan antara oh ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar apa enggak. Kayak gitu. Terus apa sih yang kok ini kekurangan pupuk mikro itu, cirinya apa sih di pertumbuhan kayak gitu loh? Nah, sebenarnya kan ada kekurangan tanaman, bisa dilihat dari apa ya namanya, dari penampakan tanamannya, apakah seperti daunnya, mungkin seperti daunnya itu agak kurang maksimal, kurang besar, apa itu tentunya memang nanti didukung dengan pupuk. Kalau pupuk nitrogen, fosfat, kaliumnya, NPK-nya itu sudah ada, sudah tercukupi, akan tetapi kok masih penampakan di tanaman itu kurang menyenangkan. Contohnya daun. Daun apa, Mas? Daun misalnya daun cabai aja lah. Daun cabai yang saat ini kita tanam, kadang kan daun itu bisa rontok. Oh, rontok. Daun rontok atau bunga rontok. Rontok itu kekurangan? Nah, itu bisa digunakan, kalau kami kemarin sudah uji coba dan kita coba di greenhouse yang ada di tempat kami, itu tanaman itu kita tambahkan kalsium. Karena apa? Kalsium itu bisa memperkuat daya rekatnya bunga di batang biar tidak mudah rontok, dan juga daunnya itu juga bisa mempertebal kutikula pada kulit tanaman, jadi tidak mudah untuk diserang hama penyakit. Oh, kayak gitu. Itu salah satu contoh dari unsur-unsur mikro. Yang satunya lagi ada juga yang untuk unsur boron. Boron itu dia juga bisa, istilahnya kalau di dalam tubuh seseorang itu memperlancar peredaran darahnya, memperlancar daya pengangkut dari pupuk-pupuk dari bawah ke atas dalam proses fotosintesis, itu bisa membantu itu. Jadi kalau ketersediaan unsur hara mikro itu ada di lahan atau di tanaman, itu kebutuhan-kebutuhan yang kecil yang tidak kita perhatikan, yang tidak ada di unsur yang besar seperti nitrogen, fosfat, kalium, itu bisa membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Tapi berarti harus ada ya, harus paling enggak ada berapa persen gitu ya. Ada berapa persen harus ada. Ya. Kalau mengenai pupuk, Mas, jadi kan ada perdebatan antara pupuk organik dan kimia.
sebenarnya perbandingannya seperti apa sih? Apa bisa untuk skala perkebunan besar itu hanya menggunakan pupuk organik saja atau memang harus butuh pupuk kimia? Ya, itu memang ada perdebatan seperti itu. Kalau kita perhatikan, kita tergantung juga dari tanaman yang kita Ya. budidayakan. Apakah itu tanaman yang cepat Mm-mm. menghasilkan atau tanaman yang lama Mm-mm. dalam siklus hidupnya itu lama. Seperti Ya. kalau perkebunan-perkebunan itu ada perkebunan sawit Ya. misal, ada perkebunan karet Mm-mm. misal. Nah, di situ kan memang ada satu keunggulan dari pupuk organik. Jadi di pupuk organik itu meskipun kecil, Ya. itu tersedia kandungan unsur-unsur hara yang lebih komplit Oke. daripada pupuk kimia yang memang pupuk kimia itu dibuat, oh ini pupuk nitrogen, oh ini pupuk fosfat, oh ini pupuk kalium. Akan Mm-mm. tetapi kalau di unsur pupuk-pupuk organik Mm-mm. itu terdapat semua unsur, hampir semua unsur ada di situ. Biarpun dalam jumlah yang relatif kecil. Ya. Memang kalau dilihat dari segi pertumbuhan tanaman yang dipupuk organik sama dipupuk kimia tentu jauh perbedaannya. Lebih cepat yang dari pupuk kimia. Iya. Ya. Akan tetapi kalau kita perhatikan dengan unsur-unsur organik Mm-mm. itu untuk siklus hidupnya itu lebih panjang kalau dilihat dari unsur kimia. Akan tetapi memang itu untuk diserap unsur-unsur haranya itu memang lebih kecil. Nah, makanya kalau bisa itu kan juga harus seimbang penggunaan unsur kimia sama unsur-unsur organik itu, Mas. Jadi harus beriringan gitu ya. Iya, beriringan Karena kan seimbang. kita kan untuk perkebunan dan skala besar ini kan terbentuk dengan tonase hasil panen. Hasil panen. Nah itu kan kita kan kalau pupuk organik itu kadang kita rancu, ini kandungannya berapa sih? Nah, itu Kayak seperti gitu loh. itu. Berarti untuk lebih efisiennya, jadi harus ada dua itu ya. Harus ada dua beriringan itu tadi. Biar satu sama lain itu memang untuk pupuk organik juga memang diperlukan dalam penggunaan pupuk kimia. Karena apa, Mas? Untuk pupuk kimia tentunya kadar di situ tidak 100%, Mas. Iya. Ada misal yang 16 itu kadarnya Ya. kan 16% untuk pupuk misal N-nya 16%. Nah, 16% itu kalau dijumlahkan nggak ada 100%. Kebanyakan nggak ada 100% dan bahkan hampir nggak ada ya. Ya. Nah, yang lainnya itu untuk menjadi 100% itu kan ada unsur lainnya, kandungan lainnya. Mungkin ada kalsiumnya, ada untuk pembawanya, ada unsur apa yang memang tidak terlalu banyak diserap oleh tanaman. Dan itu memang kadang tidak dibutuhkan untuk tanaman, apalagi yang pupuk-pupuk sekarang beredar itu tentunya yang untuk apa ya istilahnya pencampurnya itu memang tidak dibutuhkan banget sama tanaman. Nah, itu pupuk organik lah, bahan-bahan organik lah, mikroorganisme itulah yang bisa mengurai pupuk-pupuk bahan-bahan tersebut. Misalnya di situ tentunya di dalam pupuk itu memang ada campurannya kapur, misal ada apa ya namanya itu pupuk-pupuk yang dicampurkan untuk banyak jumlah itu tadi. Terus dari dampak penggunaan pupuk kimia yang kita kalau skala perkebunan mungkin rutin ya untuk per bulan kita masukkan itu, dampak ke tanah itu seperti apa sih Mas? Pupuk kimia itu. Untuk sebenarnya dampak ke tanah itu tinggal pembawanya. Kalau saya pikir itu pencampurnya. Sebenarnya kalau unsur nitrogen seperti nitrogen itu kan di tanah itu tentunya kalau tanahnya itu tidak istilahnya tidak rusak lah, maksudnya gini, seperti di tanaman padi. Sebenarnya di tanaman padi itu kadang kan ada asam-asam. Kadang orang dipikirnya, oh dengan penggunaan urea, dengan menggunakan penyebaran urea itu malah tambah asam-asamnya tambah banget. Sebenarnya itu tidak merubah kondisi tanahnya, akan tetapi nitrogen itu kena tanaman itu sendiri yang memang sudah sakit dari kondisi tanah yang asam-asaman. Jadi pH-nya mungkin ya pH-nya rendah itu, terus nitrogen itu yang jadi tersangkanya, oh dengan nitrogen tanah akan menjadi asam. Sebenarnya itu enggak. Karena apa? Nitrogen itu kan cepat menguap sebenarnya. Nitrogen itu cepat menguap dan juga larut ke air. Misalnya airnya hilang, ya itu cepat hilang. Oh gitu. Nah, di situ kan
sifatnya dari nitrogen itu kan kalau kena tanaman yang sakit, itu kena tanaman yang sakit, perakaran tanaman itu ya juga menimbulkan panas. Oh, panas. Nah, itu juga yang mempengaruhi tanaman tersebut kok tambah semakin parah. Lah itu Parah tersangkanya gitu. biasanya pakai nitrogen. Sebenarnya nitrogen nggak terlalu berpengaruh karena nitrogen itu unsur yang cepat menguap. Gitu. Sebenarnya kan kalau pola untuk pupuk kimia itu kan ada diolah dari mikroorganisme. Sebenarnya mikroorganisme itu juga butuh untuk unsur itu enggak sih? Sebenarnya juga butuh untuk penguraian dia. Iya. Dia menguraikan Kan itu, butuh makan dari situ, dia ya. menguraikan dari. Sebenarnya kalau kita lihat Mas, untuk pupuk kimia itu bahan-bahannya sebenarnya kan dari alam. Hampir semua pupuk kan dari Pupuk alam. kimia itu dari alam ya. Dari alam. Seperti kalau misal kita bisa membuat sendiri, sebenarnya nitrogen itu kan juga dari alam. Oh iya. Tinggal kita mengolahnya seperti apa itu kan juga yang lebih tahu kan seperti itu di pupuk alam, diambil dari udara yang nanti dalam proses-proses di situ bisa sampai ke kristalisasi, dan juga fosfat. Fosfat itu kan juga alam dari bahan tambang, Mas. Kalium, potasium, sianida itu juga dari alam. Nah, disitulah sebenarnya pupuk itu kan juga di situ kan bersinggungan langsung, sebenarnya dalam bentuk aslinya kan bersinggungan langsung dalam mikroorganisme. Nah, beda kalau pupuk kimia sintetis itu kan juga bedanya seperti itu. Tapi kalau pupuk-pupuk yang seperti ini kan bisa dikatakan pupuk-pupuk kimia alami dari bahannya. Tapi dalam dibuat dengan proses-proses kimia. Berarti kan mikroorganisme itu sebenarnya juga butuh gitu. Juga butuh. Makanya kan ada pembuatan salah satu pupuk cair itu antara mikroorganisme, pupuk organik itu masih ada penggunaan pupuk-pupuk. Itu pupuk nitrogen itu. Terus kita untuk petani itu kadang-kadang untuk perlakuan pupuk itu kan juga merhatikan rumput, Mas. Jadi sebenarnya seberapa mengganggunya sih rumput itu? Ya, sebenarnya rumput itu tergantung jenis rumputnya, Mas. Ya. Jenis rumput itu ada yang perakarannya sampai ke bawah, ada cuma perakaran yang di atas. Nah, jenis gulma-gulma yang perakaran di atas itu sebenarnya kan juga Contohnya itu ada tanaman kerokotan. Kerokotan, terus tanaman-tanaman gulma-gulma yang tekian itu nggak sampai ke dalam, seperti dalam bentuk gerinting, dalam bentuk alang-alang, dalam bentuk apapun itu kan sampai ngentosnya jauh ke umbinya, jauh ke dalam. Nah, itu kalau yang di perakaran atas, yang rumput-rumput yang kayak krokot, itu kan juga sebenarnya mengganggunya itu dia menyerap nutrisi yang ada di lapisan tanah bagian atas, di lapisan topsoilnya. Nah, di situ padahal paling subur sendiri itu tanah yang topsoil. Topsoil ya. Ya, itu makanya diserap sama rumput. Makanya ke tanaman-tanaman itu juga akan kalah dengan pertumbuhan rumput. Karena apa? Rumput itu seperti punya namanya hormon apa yang bisa bertahan hidup dan menyerap unsur hara di lingkungan yang ekstrim seperti apapun, seperti kering. Tanah kering itu tuh ada beberapa rumput yang bisa hidup. Padahal di tanah yang kering di musim seperti ini itu kan unsur hara, air kan juga dibutuhkan banget sama tanaman. Akan tetapi tanaman itu kalah sama gulma tersebut. Seberapa persen mengganggunya? Kalau bisa dikatakan berapa persennya, seperti pengalaman saya kemarin itu dalam berbudidaya tembakau. Berbudidaya tembakau yang dipenuhi rumput krokot itu baru sebulan ini. Serapan unsur hara itu bisa sampai 40% lebih. 40% lebih terserap. Harusnya tanaman itu sudah tumbuh dengan baik, akan tetapi dengan dipenuhi gulma tersebut, satu petak itu hampir semua ditumbuhi gulma, itu krokot. Yang memang untuk tanaman tembakau, pengalaman tanaman tembakau kemarin kan memang pemupukannya di atas, nutrisinya di atas, perakarannya kan juga di atas. Itu hampir 40% itu pertumbuhannya itu nggak maksimal. Nggak maksimal tanamannya. Berarti kan diserap sama rumput tersebut, gulma tersebut. Tadi kan ada topsoil. Nah, topsoil itu berapa sih jarak untuk? Kalau dibilang jarak berapa itu tergantung lingkungannya. Maksudnya
di situ apakah Tanah lokasi tanahnya itu memang berpasir, dari bentuknya itu ada pasir, ada lempung berpasir, ada tanah regusol, grumusol, latosol. Nah itu tergantung sekitar 30 rata-rata 30 cm lah paling enggak maksimal itu. rumput itu bisa nyerap di 30 cm tersebut. Kalau rumput yang alang-alang itu kalau kita coba gali itu bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih dari bawah umbinya, perakarannya. Tapi kalau umbinya itu paling di sekitar 15-an cm. Tapi kadang kalau kita ambil yang akar tunggangnya itu sampai ke bawah, bisa sampai ke bawah itu. Terus pupuk itu kan kita tebar, terus larut dengan air. Apa enggak itu kandungannya itu masuk ke bawah terus kayak gitu? Itu kalau pupuk nitrogen, ya, di mana dia mengalir, airnya mengalir, yang sudah tercampur dengan air, itu kalau pupuk nitrogen hilang dengan hilangnya air. Kalau pupuk fosfat kalium itu, kalau fosfat itu adalah pupuk yang memang salah satu pupuk yang paling lama larut. Itu paling lama bisa diserap. Makanya kalau menebar pupuk fosfat pada tanaman itu bisa dikatakan sebarannya lebih awal dari pupuk yang lain. Karena apa? Pupuk fosfat itu salah satu pupuk yang memang paling lambat slow release fertilizer kalau dibilangnya. Akan tetapi kalau kaliumnya agak lebih cepat dikit. Karena di kaliumnya itu juga mudah untuk larut. Tapi nggak ke dalam ya? Nggak ke dalam, tapi masih di top soil. Di top soilnya itu. Oh lah. Untuk rumput tersebut ketika mengganggu, terus kita kan pasti ada perlakuan semprot obat. Gitu. Apa sih dampak dari semprot rumput tersebut? Ada beberapa macam dampak dari penggunaan herbisida ya Mas ya. Yang pertama itu dengan kita menggunakan herbisida yang paraquat. Yang herbisida paraquat itu dampaknya itu bisa ke tanaman utama. Memang kalau paraquat itu memang matinya di jaringan daun atas. Nah itu kalau kena tanaman utama itu bisa mati. Kalau ke tanahnya? Kalau ke tanahnya itu enggak terlalu berpengaruh untuk paraquat, akan tetapi kalau kita perhatikan yang terlalu berpengaruh itu yang menggunakan bahan yang glifosat. Glifosat itu karena apa? Dia sistemik, dia langsung ke perakaran dari disemprotkan ke daun, dia langsung menjalar ke perakaran. Makanya kan matinya itu kalau dilihat itu ada pembusukan dulu, baru kelihatan daun mati. Biasanya kalau kita pakai paraquat atau kontak, kita semprot 2 hari kelihatan efeknya. Akan tetapi kalau kita pakai glifosat, itu kita semprotkan, kadang seminggu baru kita melihat hasilnya, sudah mulai layu, sudah mulai menguning. Nah, sebenarnya bisa kita coba apakah benar ini glifosat itu memang berpengaruh. Itu 3 hari atau 4 hari setelah kita semprot itu bisa kita cabut. Apakah perakaran itu gampang dicabut apa enggak? Kalau masih susah berarti belum berpengaruh, belum masuk ke umbinya. Ketika kita penyemprotan untuk glifosat terus ada hujan menyerap ke tanah, apakah untuk tanaman inti itu bisa terinfeksi kalau keserap di situ? Sebenarnya kalau sudah ya maksimal minimal lah 2 jam lah, cepat 2 jam dari penyemprotan hujan itu nggak berpengaruh. Karena apa? Herbisida yang kita semprotkan itu kan juga langsung ke daun. Langsung masuk ke pori-pori daun, langsung masuk ke mulut daun. Jadi di situ sudah terserap oleh daun dan ke perakaran. Kalau yang kena tanah itu selama jumlahnya nggak terlalu besar. Kalau kita spray kan kita juga tidak menggunakan terlalu besar. Maksudnya fokus titiknya itu kepiurannya itu nggak terlalu besar. Itu selama ini nggak ada pengaruhnya ke tanaman utamanya. Berarti nggak ada pengaruh walaupun itu keserap air hujan gitu nggak ada pengaruhnya. Karena apa? Mungkin dari jumlah yang kita berikan herbisidanya itu kalah dengan jumlah airnya. Kita coba aja, misal kita menggunakan herbisida itu satu tutup 30 mili misal. Terus dicampur dengan air 100 liter. Nah,
itu efeknya ke tanaman utamanya kan tentunya juga nggak terlalu besar seperti dosis yang memang dianjurkan. Misal 3 tutup herbisida sekitar 90 mili atau 100 mili itu dicairkan di tangki 16 liter, lah itu akan berpengaruh Kita dengan lihat itu perbandingannya. setelah penyemprotan, Mas. Setelah penyemprotan itu kadang pakai glifosat atau yang paraquat ya, itu sebulan itu udah muncul lagi. Dan situ pasti akan dilakukan penyemprotan lagi. Dan secara rutinitas untuk tiap tiap bulan, terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, efeknya apa sih? Efek ke tanahnya itu Tanah itu. atau efek munculnya bunga tersebut. Ya, efek ke tanah itu apakah mikroorganisme nanti akan rusak dengan Nah, residu tersebut? itu memang sebenarnya kan juga mematikan dengan bahan-bahan kimia seperti bahan-bahan tersebut juga sebenarnya mengganggu mikroorganisme yang ada di tanah tersebut. Kadang juga mengganggu tentang struktur tanah tersebut. Karena apa? Sebenarnya kalau penggunaan herbisida yang berbahan aktif paraquat itu seperti glifosat yang memang langsung ke perakaran, itu sebenarnya juga sangat mengganggu, sangat merubah bentuk atau struktur tanahnya tersebut. Dari yang biasanya terikat, tanah itu terikat, istilahnya terpondasi dengan akar, dikuatkan dengan akar-akar rumput, akan tetapi dengan penggunaan herbisida yang terlalu sering, apalagi herbisida yang bisa mematikan perakaran itu, seperti salah satunya herbisida kita sebut G aja lah. Itu memang bagus sekali, akan tetapi dia juga perakaran-perakaran tersebut akan membusuk. Jadi kekuatan tanah itu akan berkurang dengan nggak adanya pengikatnya itu tadi. Nah, itu menjadi tanah menjadi gembur. Salah satunya itu contohnya misalnya ada gundukan tanah biasanya kalau di sawah itu ada yang namanya pundung. Ya, galengan ya. Galengan besar, apa galengan kecil lah. Misalnya kadang sering petani-petani itu kalau di sawah itu ada rumputnya gerinting itu kan paling susah kalau disemprot. Itu pakainya semprot itu, pakai yang salah satu herbisida tersebut. Nah, biasanya misal kita tendang pakai galengannya, kita tendang pakai kaki aja gampang ambrol. Nah, itulah salah satu yang merusak struktur tanah. Nah, yang terakhir Mas, tadi kan kita kan juga bertanya-tanya kan, untuk rumput teki-tekian itu kan akar itu mengandung jamur apa ya, bacillus ya, kalau yang di yang bisa itu tumbuh di tanah keras. Ya. Nah, itu kan ada bacillus di situ. Itu kan juga fungsi mikro yang bagus untuk tanaman. Sebenarnya. Ya, bagus untuk tanaman sendiri kan. Nah, di lain sisi kita untuk pemberian itu pupuk itu harus membasmi itu. Nah, ini dari kedua pertimbangan ini bagus yang mana sih? Apakah harus memang dihilangkan atau dibiarkan saja? Itu efisiennya seperti apa? Sebenarnya kalau kayak mikroorganisme yang bacillus itu sebenarnya kan malah membantu penguraian. Itu membantu penguraian pupuk fosfat. Fosfat itu diurai dengan pengurai fosfat itu salah satunya bacillus. Ada organisme yang lain yang memang bisa mengurai pupuk-pupuk lain seperti Pseudomonas, ada lakto. Nah, itu kan sebenarnya bisa membantu. Yang jelas apabila tidak terlalu berlebihan dalam penggunaan pupuknya sesuai dengan dosis, dengan anjuran, itu tidak membunuh mikroorganisme. Sebenarnya kalau pupuk-pupuk itu sepertinya nggak membunuh organisme kecuali pestisida. Nggak, maksud saya itu kan di teki-tekian itu ada bacillusnya. Ketika kita pakai herbisida itu kan matikan rumputnya, Mas. Matikan rumputnya lah. Betul. Nah, itu lebih penting mana? Kita mempertahankan bacillus di rumput tersebut atau kita mematikan rumput tersebut dengan waktu untuk pengaplikasian pupuk? Nah, sebenarnya memang kalau kita dibilangnya pilih yang mana, itu sebenarnya dua-duanya. Harusnya. Harusnya kita harus memperhatikan dua-duanya. Apakah kita memilih itu, apakah nah, itu tergantung dari kita. Apakah kita juga akan membiarkan mikroorganisme itu tetap hidup? Apakah kita juga menggunakan bahan-bahan tersebut yang bisa mengurangi
efektivitas mikroorganisme yang ada di rumput tersebut, di umbi-umbian itu tersebut, apakah memang kita tidak membutuhkan lagi sebenarnya. Nah, makanya kita butuh kearifan untuk penggunaan pupuk-pupuk glifosat itu kalau memang tidak terlalu mengganggu, kita jangan menggunakan glifosat, akan tetapi menggunakan paraquat. Jadi memang tidak terlalu sampai mengganggu ke. Berarti untuk herbisida yang paraquat itu tidak merusak, tidak sampai ke dalam. Jadi jamur untuk Bacillus itu tetap hidup di bawah. tetap mikroorganisme itu kan hidupnya di tempat bawah. Iya, oke. Mungkin lama sekali obrolannya. Terima kasih untuk warga Kebun sudah menyimak. Mungkin ada permasalahan yang kita alami di pengolahan di pertanian ini. Mungkin bisa menjawab satu-satu permasalahannya. Mungkin bisa gambarannya. Kita bisa ada gambaran lagi kayak gitu. Bagaimana kita memanajemen pupuk, manajemen rumput. Karena terkait dengan pupuk dan rumput itu di belakangnya pasti ada kos besar. Kayak gitu, Mas. Ya, terima kasih. Nanti bisa ketemu di lain waktu, Mas. Ya, sharing lagi. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.